Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sampailah kita kepada video terakhir di 10 sifat penyelamat hati. Yang mana sifat terakhir ini adalah sifat yang begitu penting, puncak daripada tujuan sifat-sifat sebelumnya, yakni adalah sifat ridha. Orang harus memiliki sifat ridha atas segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ridha ini adalah cerminan daripada sifat-sifat sebelumnya. Ridha ini akan muncul jika kita telah menanamkan sifat cinta. Ridha ini akan muncul ketika kita telah bertawakal. Ridha ini akan muncul jika kita telah menanamkan sifat-sifat sebelumnya. Oleh karena itu, ridho adalah puncak daripada segala sifat-sifat penyelamat hati tersebut. Ketika seorang hamba telah ridho dengan segala ketetapan Allah, baik yang baik bagi dia maupun yang buruk bagi dia, maka seorang hamba tersebut mendapatkan kedudukan tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang hamba yang ridho dengan ketetapan Allah, maka dia berpotensi besar akan mendapatkan ridho juga dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala akan dipermudah segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Oleh karena itu, ikhwan, sahabat-sahabat semua yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala, kita wajib menanamkan rasa ridho kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali menyatakan sifat ridho tersebut tidak hanya kepada satu hal yang baik, tapi juga dengan segala hal yang Allah tetapkan bagi kita. Baik itu kebaikan atau keburukan, penyakitkah, musibahkah, ya, itu adalah ridho. Jadi bahkan dikisahkan ada orang-orang yang dia hatinya penuh dengan keriduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terima dengan senang hati. Karena dia ridho dengan ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang paling penting kita harus garis bawahi, ridho ini akan membawakan ridhonya Allah juga kepada kita, dan insya Allah kita bisa menanamkan sifat ridho ini dalam hati kita, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu hal yang harus dipahami, bahwasanya berdoa, meminta kepada Allah itu bukanlah hal daripada pertentangan ridho. Ada seorang yang mungkin terjebak dalam kemiskinan. Kemiskinan itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menangis di hadapan Allah, berdoa minta keluar daripada zona kemiskinan tersebut. Adapun doa yang seperti itu bukanlah ungkapan daripada rasa tidak ridho. Justru itu adalah anjuran seseorang hamba untuk merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah suka doa-doa hamba-hamba tersebut. Bahkan Allah sendiri yang menganjurkan, ud'uuni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi ridho itu bukan artinya pasrah dengan segala keadaan kita, tidak. Tapi kita juga harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hal-hal, nasib-nasib yang baik kepada kita semua. Insyaallah berkah bagi kita semua. Semoga 10 sifat yang telah kita bahas bisa bermanfaat bagi kita, ditanamkan dalam hati kita. Wallahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.